Tapi karena DNA-nya Polak memang di properti, kita tetap genjot terus, kita akan jalan terus. Thank you sudah bergabung kembali bersama dengan Polak Property Indonesia, Presiden Director dari Taichi Consultant Services, CEO dari Polak Mall Indonesia, yaitu Bapak Handoyo Setiadi. Selamat siang Pak Handoyo. Siang Pak Michael. Punya beberapa mall yang sudah kita kembangkan di seluruh Indonesia, ada di Semarang, ada di Jakarta sendiri, di Cikarang, lalu ada di Batam. Webinar kita pada siang hari ini mengenai gimana sih kehidupan retail dan mall di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau dari aku, di setiap tantangan dan kesulitan itu pasti akan ada tekanan. Nah, di setiap tekanan pasti akan bisa menghasilkan kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Siang Bapak dan Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Thank you sudah bergabung kembali bersama dengan Polak Property Indonesia. Untuk acara pada hari ini, pada siang hari ini, webinar kita adalah topiknya mengenai retail and mall life after COVID-19. Nah, pada hari ini secara detail kita akan membahas bagaimana perkembangan retail dan mall di Indonesia. Dan nanti juga akan ada pakar yang langsung yang akan bicara mengenai perkembangan retail dan mall di Indonesia. Nah, sebelum terjadinya COVID-19 ini, salah satu sektor real yang paling cukup potensial adalah sektor properti. Yang seperti kita ketahui secara market kapitalisasi itu mencapai hingga 251 triliun, yaitu setara dengan 6% pasar kapitalisasi dari 9 sektor industri di Indonesia saat ini, ya. Namun sayang kondisi itu berubah karena COVID-19. Tapi untungnya bisnis sektor retail itu masih menguntungkan. Kenapa bilang masih menguntungkan? Karena terjadi peningkatan transaksi akibat dari bisnis e-commerce. Nah, pada hari ini kita ingin mengetahui lebih jelas lagi bagaimana perspektif bisnis retail dan mall selama masa pandemi COVID-19 dan di era new normal saat ini, ya. Dan yang kedua, kita juga ingin secara detail, secara jelas ingin mengetahui strategi baru apa yang harus dilakukan saat ini dan yang akan datang oleh pelaku dari bisnis retail modern, ya. Dan yang paling penting adalah sebenarnya konsep baru apa yang harus diapakan saat ini oleh para mall-mall di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan jawabannya hari ini kita kedatangan ya seorang yang sangat expert di bidang retail dan mall di Indonesia, sampai dia punya julukan Queen of Mall, ya. Punya segudang prestasi, punya TV show sendiri, ya. Dan kami juga cukup beruntung pada hari ini beliau punya waktu untuk menyempatkan waktu pada hari ini untuk menjadi pembicara webinar Polak Property Indonesia pada siang hari ini, ya. Langsung saja saya perkenalkan Ibu Cecilia Rosalinda atau biasa dipanggil Ibu Ocha, ya. Mungkin saya panggil Ibu Ocha saja karena saya juga sudah cukup kenal dengan Ibu Ocha selaku Presiden Director dari Taichi Consultant Services. Benar ya, Taichi ya Bu ya? Yes, betul sekali Pak Michael. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu Ocha. Thank you sudah menyempatkan waktu. Senang banget bisa diajak gabung nih. Ya. Nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Ocha mengenai bisnis retail dan mall selama era new normal. Lalu di sesi kedua nanti akan ada juga bahasan mengenai mengenai mall yang sudah dikembangkan oleh Polak Group, ya. Jadi memang saat ini dari Polak Group sendiri kita punya beberapa mall yang sudah kita kembangkan di seluruh Indonesia, ada di Semarang, ada di Jakarta sendiri, di Cikarang, lalu ada di Batam. Nah, nanti kita juga akan mengetahui strategi apa dari Polak Mall Indonesia dalam menghadapi era pandemi COVID-19 saat ini, ya. Itu nanti akan langsung dipresentasikan atau dijelaskan oleh CEO dari Polak Mall Indonesia, yaitu Bapak Handoyo Setiadi. Selamat siang Pak Handoyo. Siang Pak Michael. Ya, Sehat Pak? Sehat selalu Pak ya.
Baik, amin. Mantap kalau gitu. Oke, mungkin langsung saja Ibu Ocha bisa langsung dimulai presentasinya. Saya rasa juga partisipannya sudah cukup banyak pada hari ini. Oke, saya persilakan untuk Ibu Ocha langsung memulai pada hari ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih terutama untuk Polax Group yang sudah mengundang aku untuk sharing-sharing ya, because sharing is caring di webinar kita pada siang hari ini mengenai gimana sih kehidupan retail dan mall di masa pandemi COVID-19 ini, yang which is kita tahu banyak sekali badai-badai kehidupan yang harus dilalui oleh banyak orang tanpa ada pemberitahuan sama sekali sebelumnya. Karena dunia langsung shock, kemudian dunia langsung mengisolasi dirinya masing-masing, sehingga banyak sekali terjadi restriksi untuk traveling, which is yang tadinya kita mungkin seminggu sekali pasti keluar kota minimum atau keluar negeri. Nah, saat ini benar-benar kita 3 bulan lebih di lockdown di kotanya masing-masing gitu ya. Untuk belajar lebih mencintai kota masing-masing nih saat ini ya. Dan untuk Pak Michael Tan, Pak Handoyo, thank you so much untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk join kita hari ini, juga semoga mendapatkan banyak manfaat gitu ya. Oke, saya perkenalkan dulu pertama-tama mengenai company consultant mall saya, namanya Taichi Consultant Services. Saya share screen dulu ya. Oke, sekilas aja mengenai Taichi Consultant Services. Jadi kita adalah consultant company yang kita baru bangun bersama di bulan Mei 2018. Kita merupakan partnership company dan kita juga ada experience banyak key retail personalnya yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidangnya masing-masing. Dan saat ini kita fokus di retail dan shopping mall di Indonesia. Taichi sendiri namanya diambil dari nama Dewi dari Yunani yang berarti fortune and prosperity gitu. Itu nama Dewi Fortune and Prosperity from goddess of Yunani ya gitu. Nah, ini kita punya core values. Jadi Taichi itu jadi kita kepanjanginnya jadi Taichi, itu Taichi, youthful, communicative, honesty, dan juga executive gitu. Oke. Terus retail service dan tim profilnya saat ini kita membantu di retail market research, development, conceptualization and positioning, concept and tenancy mix planning, design, layout review, repositioning and development advice, dan ini beberapa service yang kita hadirkan di Taichi Consultant Services. Nah, ini adalah retail team profile. Saya sebagai Presiden Director di Taichi Consultant Services sudah berpengalaman lebih dari 23 tahun di developer maupun di consultant dari tahun 97 sampai saat ini. Jadi kalau developer saya pernah di Lipo Malls Indonesia, kemudian di Sinar Mas Land, dan pernah juga waktu awal-awal di Supermall Karawaci selama 7 tahun di sana. Jadi tahu banget developer dapurnya dari A to Z gitu ya. Dan di consultant saya pernah bergabung di beberapa konsultan seperti di PCI, TCI, Leeds Property, RPM, dan saat ini saya bikin my own company namanya Taichi Consultant Services. Kemudian saya juga ada acara televisi yang seperti tadi Pak Michael sudah promosiin di awal, bekerja sama dengan Transvision. Kita bikin program yang namanya Queen of Mall. Itu kita jalan-jalan dari mall ke mall, kemudian mempromosikan apa yang terjadi dalam mall saat ini gitu di dunia mall. Kemudian kita sempat udah produksi 7 episode dan terhenti karena pandemi COVID-19 ini, dan kemarin saya baru syuting lagi, tapi nggak di mall tapi melalui studio, dan kita ajak narasumbernya juga melalui video call gitu ya. Nah, ini adalah salah satu new normal yang harus kita adaptasi bersama nih. Jadi untuk kemana-mana sekarang lebih gampang, ongkos juga lebih irit karena semuanya by digital. Nah, thanks juga untuk kemajuan teknologi di dunia saat ini ya. Oke. Kemudian ini tim saya, dan ini beberapa project kita sudah handle. Kalau secara keseluruhan itu lebih dari 60 project mall di seluruh Indonesia yang pernah aku dan tim tanganin di company kita masing-masing sebelumnya ya. Ini sekilas aja.
Nah, waktu di Lipo banyak banget ya, ada 40 mall waktu di Lipo. Lipo Malls Indonesia, saya di head office-nya gitu, di corporate. Handle leasing all malls di Indonesia. Kemudian ini Seoul Marketing Consultant Mall Projects yang saat ini Taichi tangani. Kita handle Vivo Mall Bogor, Cinere Bellevue Mall Rejuvenation, Mansur Point di Medan. Kemudian project baru ada Integrated Building di Soekarno-Hatta Airport Cengkareng by PT Vika Realty. Kita mau bikin kayak model Changi yang di Singapura gitu. Kemudian ada New Tatura Mall di Kota Palu yang tahun lalu sempat kena, setelah adanya pandemi COVID-19 ini semuanya agak pending nih gitu. Jadi kita sama-sama berdoa semoga badai COVID-19 ini segera berlalu sehingga semuanya bisa berjalan kembali dengan normal ya. Nah ini kalau Seoul Marketing Consultant Stand-alone Projects kita ada handle di Kudus, kemudian ada di Jogja juga. Kita juga sebagai tenant representative retail projects Barbecue Plaza, Tiger Hill untuk ekspansi mereka di mall-mall di seluruh Indonesia, Exobox, Golden Smiles. Jadi kalau Bapak Ibu yang join di webinar hari ini ada lokasi di mallnya, boleh ya ditawarin ke Taichi. Nah ini General Marketing Consultant Mall Projects, kita masih handle mall SKA. Waktu awal kita sebagai Seoul Marketing Consultant, sekarang occupancy udah 90% sehingga kita bantu sebagai general. Finishing Point juga awalnya kita sebagai Seoul Marketing Consultant, karena sekarang udah hampir 100% occupancy, kita bantu sebagai general dan sekarang lagi mau rencana untuk fase 2 tapi sayang agak tertunda, jadi kita tunggu kondisi lebih kondusif untuk buka di fase keduanya. Oke, nah ini kita ada strategic alliance partnernya Taichi, kita partneran sama GNA Gunhoniken Architect. Oke, ini sekilas mengenai Taichi Consultant Services. Oke, saya untuk topik kita hari ini, nah ini dia. Ini beda banget ya suasananya kalau kita ketemu bicara di panggung di satu ruangan bersama, kita bisa kedengeran kalau ada yang tepuk tangan gitu ya, atau ada yang mau ya ada interaksinya gitu ya, lebih hidup ya, karena kita bisa langsung tahu oh ini Bapak dengeran serius atau enggak gitu. Tapi kalau di Zoom ini makanya kita udah harus membiasakan diri juga untuk seperti kita berbicara sendiri gitu ya. New normal, welcome. New normal, welcome ya. Tapi ya bersyukur karena dulu sempat aku 3 tahun pengalaman ada sebagai penyiar radio di Star FM 106,5 dulu tahun 94 sampai 97. Jadi ya udah terbiasa juga ngomong di depan mikrofon tanpa lihat audiensnya gitu ya. Jadi ini lagi kayak zaman dulu nih. Oke, jadi sebelum kita melihat gimana sih sebenarnya tren daripada konsep shopping mall yang bisa diadaptasi dan diterima oleh masyarakat Indonesia pada khususnya ya untuk sekarang dan masa ke depan. Nah kita sebelum sampai ke sana, saya mau mengajak dulu Bapak Ibu untuk melihat sebenarnya apa yang sudah benar-benar terjadi setelah masa PSBB kemarin sampai dengan hari ini terhadap behavior untuk pengunjung mall terutama di Jakarta gitu. Karena Jakarta kan sebagai tolak ukurnya nih. Jadi kemarin PSBB transisi di Jakarta diperpanjang sampai 12 Juli pun saat ini masih diikuti oleh seluruh kota di Indonesia ya. Karena ini Jakarta menjadi sentral daripada Indonesia untuk saat ini, baik untuk tren maupun gaya hidup yang akan diadaptasi juga oleh kota-kota lain. Nah kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh AC Nielsen. Ya, mereka menggunakan metodologi data collection online survey, kemudian timelinenya waktu itu mereka melakukan surveinya di tanggal 10 Mei sampai 11 Mei 2020, kemudian ada sekitar 100 responden dan kriterianya ada male and females, umur yang melakukan survei ini 15 sampai 45 tahun dan tinggal di Jakarta. Nah, is the pandemic status is improving, the intention to visit the mall is also increasing but not to reach the normal stage yet. Jadi, dengan membaiknya status daripada pandemik COVID-19 ini, keinginan pengunjung mall, customer mall untuk jalan-jalan lagi ke mall tentunya juga ikutan membaik gitu ya, tapi tentunya belum sampai kepada normal stage. Nah, yang tadinya misalnya sebelum pandemik ini 100%,
during PSBB kemarin 49%, after PSBB meningkat sedikit 67%, dan diharapkan setelah new normal sudah bisa terrealisasi dengan baik dan benar di seluruh mall akan menjadi 84% at least gitu. Nah, kita lihat juga sebenarnya top activities apa aja nih yang biasa dilakukan oleh pengunjung mall kita sebelum masa pandemi COVID-19 ini. Nah, berdasarkan survei dari AC Nielsen, leisure activities yang sering dilakukan oleh pengunjung mall kita adalah ternyata yang paling tinggi persentasenya adalah untuk purchase fast food, ya. Kemudian purchase beverage, terutama mungkin yang lagi kekinian, yang lagi tren, yang antriannya panjang gitu ya, lagi benar-benar happening, kayak boba drink, ya, coffee ya. Waktu itu kan memang lagi happeningnya banget sebelum PSBB kemarin. Kemudian juga customer kita ternyata banyak sekali yang memang ke mall itu untuk nonton bioskop dan untuk beli pakaian, hangout dengan keluarga, teman-teman, heavy meal, kemudian grocery, window shopping. Ya, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh customer mall ketika mereka beraktivitas di dalam mall. Sampai juga ada yang mau ke spa, reflexology, massage, ya, kemudian client meeting, kemudian pergi ke gym atau fitness center, sampai juga mungkin ada ice skating ring yang menjadi destination satu-satunya adanya ada di dalam mall tersebut, sehingga masyarakat datang ke sana untuk menikmati fasilitas tersebut. 2/3 dari visitor mengatakan bahwa mereka akan pergi lagi ke mall apabila PSBB ini benar-benar sudah usai. Nah, apa yang kira-kira akan mereka lakukan ketika mereka pergi lagi ke mall setelah PSBB usai? Itu adalah mereka akan melakukan grocery shopping, kemudian purchase fast food, pergi ke bioskop untuk nonton film, hangout sama teman-teman, beli baju, window shopping, dan juga untuk sampai membeli medicine sampai vitamins gitu. Dan yang paling menarik di sini ada items yang mengatakan bahwa mereka refreshing, ya, looking for a new atmosphere. Jadi kebayang kalau selama lebih dari 3 bulan mereka terkurung di dalam rumah masing-masing, ya, tentu saja keinginan untuk menikmati sebuah atmosfer yang lebih segar, lebih indah, lebih tidak biasa gitu ya, akan mereka cari di dalam mall-mall yang dikunjungi oleh masyarakat kita. Nah, a higher proportion of mall visitors is likely to visit the mall after the pandemic is over. Jadi mereka mengatakan alasannya apa nih mereka mau berkunjung ke dalam mall gitu. Nah, mereka bilang bahwa I need relaxation and entertainment. That's why ini adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh pengelola mall di Indonesia untuk menyediakan kebutuhan ini nih. Kemudian, I believe mall management doing comprehensive sanitation. Jadi tentunya kebersihan, kenyamanan, keyakinan bahwa mallnya bersih dan aman untuk dikunjungi dan bebas daripada virus corona dan terhindar dari penyakit COVID-19 gitu ya. I'm sure of malls cleanliness and safety. I want to do grocery shopping. I want to watch movie at the movie theater, karena kalau nonton film di Netflix mungkin beda experience-nya dibandingkan nonton film di bioskop gitu kan. I want to eat in restaurant, karena restoran dengan pesan food delivery tentunya experience-nya akan berbeda. Kenapa ada fine dine restoran, ada casual restoran? Bedanya kalau casual restoran dijadikan online delivery service mungkin tidak akan begitu banyak perubahan karena lebih ke cita rasa makanan dan masakannya. Tapi kalau fine dine in restoran itu tentunya experience-nya berbeda. Kita mau ke fine dine restoran bukan karena makanannya saja yang enak, tapi juga atmosfer dan ambience yang tersedia di restoran tersebut yang tidak bisa ditemukan kalau kita beli makanannya bawa pulang ke rumah, apakah itu dalam keadaan matang ataupun frozen food gitu kan. Nah, kenapa makanya fine dine in restoran itu harganya lebih mahal? Karena kita sebenarnya beli ambience-nya, beli experience-nya gitu. Oke, kemudian I want to get together with my friends and families. I believe on the good health of mall employee. Jadi dipastikan kalau employee daripada mall tersebut, baik itu karyawan daripada pengelola mall maupun karyawan daripada toko, itu dalam kondisi sehat walafiat lahir dan batin. Jadi kalau ada yang batuk-batuk, pilek-pilek dikit yang biasanya nggak apa-apa, nah sekarang menjadi sebuah pertanda bahwa dia harus istirahat di rumah gitu. Jadi pengunjung mall akan datang ke mallnya begitu yakin bahwa semua karyawan yang ada di dalam mall tersebut dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian I believe on the good health of mall employee tadi udah. I'm not afraid of getting
infected of coronavirus. Nah, alasan kenapa mereka tidak mau mengunjungi mall tentunya kebalikan daripada reasons yang kenapa mereka mau berkunjung ke dalam mall. Makanya ini juga menjadi tantangan buat pengelola mall untuk memastikan bahwa mallnya benar-benar sehat dan terhindar dari paparan virus corona ya. Oke. Nah, ini grocery, shopping, refreshing, and snack purchase are the activities planned by mall visitors once PSBB is lifted. Nah, activities planned to do at the mall after COVID-19 pandemic is over, mereka rata-rata mengatakan bahwa mereka akan belanja grocery, kemudian mereka kangen ya dengan looking for a new atmosphere. Purchase snack otomatis dan apalagi hal-hal yang memang lagi kekinian yang bikin mereka eksis gitu ya, bahwa mereka tidak ketinggalan zaman dan bisa mengikuti tren yang ada. Adanya di mana? Tentu saja experience-nya bisa didapatkan melalui mall. Nah, ini beberapa hal lagi lebih kurang sama dengan survei yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian disebutkan juga dalam survei AC Nielsen ini, mask and hand sanitizer are expected as the new normal. Jadi sudah bukan barang asing lagi kalau sekarang ini semua orang wajib punya masker, pakai masker, dan bawa hand sanitizer. Kalau perlu 2 botol di dalam tas masing-masing gitu ya. Ada yang semprot, ada yang cairan, lengkap pokoknya ya. Nah, ini akan diadaptasi sebagai new normal gaya hidup masyarakat dunia, not only kita di Indonesia. Now, mall managements are expected to comply with the standard health protocol after PSBB is lifted. Actions that should be done to ensure safety during mall visit after PSBB is lifted, secara general di restoran, movie theater, dan toko-toko lainnya. Jadi general ya, tentunya mall diwajibkan untuk menyediakan hand sanitizer di setiap sudut di mallnya, kemudian spray disinfektan on regular basis, more often clean the floor and door handle with disinfectant. All visitors and employees are obligated to wear mask. Bahkan ada beberapa mall yang juga sudah menyediakan masker-masker yang sekiranya pengunjung atau karyawan dalam mallnya yang tidak menggunakan masker, mereka sediakan dan dibagikan secara gratis. Kemudian restrict the lift capacity dan hal-hal lain yang memang sekarang sudah menjadi new normal di masa sekarang ya. Oke. Nah, as a summary, 49% despite the COVID-19 pandemic, half of the respondents still visited the mall mainly to buy their household needs, groceries, and medicines and vitamins. Kemudian 84%-nya mereka percaya bahwa mall management akan melakukan extra effort untuk sanitation and safety, di mana itu adalah merupakan main reason mereka untuk berkunjung kembali ke mall once the pandemic is over gitu. Nah, ini adalah beberapa gambaran mengenai apa saja yang diharapkan oleh pengunjung mall ketika mereka melakukan visitnya ke dalam mall. Nah, berdasarkan data-data yang dihasilkan oleh survei yang dilakukan oleh AC Nielsen, new habits and behaviors macam apa nih life after COVID-19 yang akan dilakukan di dalam mall-mall di Indonesia, yang pasti mall tersebut akan menjadi tujuan utama daripada target marketnya untuk berkunjung gitu ya. Nah, new habits atau behaviors yang tercipta setelah adanya pandemi COVID-19 ini kita lihat semuanya menjadi sekarang remote working. Artinya yang tadinya mereka harus berkantor di dalam gedung, sekarang sebagian besar karyawan sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaannya melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di rumah gitu. Jadi nggak mesti mereka datang ke kantor, physically hadir, ada absensi pakai jempol lagi di gedung perkantorannya, tapi cukup melalui Zoom meeting ya. Kemudian mereka juga berkantor di dalam rumah mereka masing-masing, dan banyak hal yang mereka bisa lakukan tidak hanya duduk di dalam gedung perkantoran. Jadi sekarang udah terbiasa dengan yang namanya remote working, bisa dari mana saja, dan tentu saja mereka bisa melakukan hubungan pekerjaannya nggak cuma di kotanya tapi juga ke seluruh belahan dunia melalui kecanggihan teknologi digital. Nah, kemudian new habits dan behaviors apalagi yang tercipta adalah mixed work ya. Mungkin pekerjaannya nggak cuma satu aja sekarang, tapi mereka bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, dan hal ini juga bisa menjadi life balance yang tadinya mereka
mungkin kerjanya nggak cuma 8 jam tapi bisa sampai 12 jam di kantor di luar rumah, tapi sekarang karena sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam rumah, mereka bisa menikmati yang namanya life balance antara pekerjaan dan juga kedekatan dengan anggota rumah masing-masing ya, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak ya, mereka menjadi lebih dekat dan lebih mengenal satu sama lain ya. Oke. Nah, ini new habits dan behaviors yang lain adalah kemudahan untuk akses to e-commerce and logistik gitu. Nah, ini adalah dua sektor yang saat ini sedang booming-boomingnya di masa pandemi COVID-19 ini, di masa di mana banyak sektor yang terdampak, tapi e-commerce dan logistik ini benar-benar menjadi rajanya di mana mereka menembus penjualan yang luar biasa dahsyat. Karena hampir semua orang membutuhkan jasa-jasa dari mereka. Nah, kemudian new habits dan behaviors yang baru yang tercipta juga adalah e-health, di mana orang sekarang nggak mesti ke rumah sakit, nggak mesti ketemu dokter secara fisik, tapi mereka bisa berkonsultasi untuk kesehatannya melalui digital ya, melalui online service. Dan yang terakhir, new habits dan behaviors yang tercipta adalah e-sourcing atau e-procurement. Jadi sekarang mereka bisa mencari sumber data, sumber kebutuhan mereka melalui digital atau e-commerce ya. Nah, ini nggak mesti lagi orang harus mungkin kerja full time, tapi jasa-jasa mereka juga bisa digunakan karena ada pihak lain yang tidak merekrut mereka sebagai karyawan, tapi bisa memberdayakan mereka untuk membantu kebutuhan akan SDM mereka misalnya. Nah, ini hal-hal yang menjadi habits dan juga behaviors yang baru di masa life after COVID-19. Shifting yang terjadi dengan akibat yang ada dengan hadirnya new normal dan juga life after COVID-19 ini, akibat-akibat yang dirasakan atau pergeseran-pergeseran dirasakan berakibat menghasilkan banyak sekali orang-orang yang lebih gampang gelisah, yang kesepian, dan mengalami depresi karena tekanan-tekanan baik itu ekonomi maupun kehidupan sosial gitu ya. Tadinya pergaulannya seluas samudra, bisa ketemu kapan aja, sekarang mau ketemu aja susah banget gitu ya. Nah, ini juga mengakibatkan optimize work from home setups beyond typical office jobs. Jadi maksudnya dengan adanya new normal ini, kerjaan yang tadinya bekerja di kantor, misalnya saya hanya sebagai sekretari misalnya untuk bos saya, tapi dengan adanya work from home, kemungkinan dia nggak hanya melayani satu bos, tapi juga beberapa bos sekaligus. Pekerjaannya menjadi lebih banyak, tapi waktunya menjadi lebih efisien karena mereka bisa bekerja dari rumah. Kemudian take out and home delivery everything. Jadi sekarang itu semuanya serba home delivery, bisa dipesan langsung nyampe barangnya ke rumah masing-masing gitu ya. Semua dijadikan sebagai home delivery service. And then damage trust in hygiene of people and products. Jadi karena adanya new normal ini, dengan adanya virus corona, orang-orang jadi parno ya dengan keyakinan apakah orang yang saya mau ketemuin ini benar-benar sehat walafiat dan dia tidak menjadi carrier gitu. Kemudian untuk produk-produk misalnya ada barang-barang yang baru diantar sama abang Gojek nyampe ke rumah, kita semprot dulu disinfektan. Wah, pokoknya sekarang jadi serba bersih gitu ya. Yang tadinya mungkin cuci tangan cuma sehari 2 kali, sekarang setiap setengah jam cuci tangan sekali ya. Gitu. Jadi kita terlatih untuk menjadi lebih resik ya. Oke. Nah, kemudian hal ini juga mengakibatkan rising tension and conflict at all levels. Jadi orang tuh menjadi lebih gampang emosi, sensian gitu ya. Nah, ini adalah salah satu akibat daripada adaptasi sebuah hal yang baru. Dan tentu saja ini kita juga menjadi limit kontak ya dengan older generations karena mereka yang paling rentan untuk terpapar virus corona. Jadi kita jadi dengan orang tua, bahkan teman-teman aku yang baru punya bayi, kayaknya mereka sering ngeluh gitu ya, aduh anak gua belum pernah nih bahkan ketemu sama kakek neneknya, waduh ketemunya lewat video call gitu kan. Wah, ini kayaknya bener-bener new normal yang adaptasi yang luar biasa nih ya. Buat opa-oma yang baru punya cucu itu bener-bener siksaan banget gitu. Oke, nah terus extended travel restriction, jadi tentu saja seperti kita tahu kalau kita mau naik pesawat, naik angkutan publik itu sekarang menjadi lebih
banyak aturannya dan lebih banyak persyaratannya, sehingga orang-orang juga jadi enggan untuk melakukan perjalanan jauh apabila nggak penting-penting banget. Nah, yang paling parah adalah tentunya banyak yang mengalami unemployment ya, jadi mereka banyak di PHK atau mungkin unpaid leave juga, kemudian banyak hal-hal yang mereka akhirnya tadi punya fixed income menjadi nggak ada income sama sekali. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi pergeseran ekonomi budaya yang terjadi di masyarakat di Indonesia khususnya. Oke, nah berdasarkan data-data yang sudah aku ceritakan tadi, kira-kira apa sih applicable mall concepts in the nearest future yang bisa diterima oleh masyarakat yang mall tetap bisa happening gitu dengan mengadaptasi daripada new normal dan gaya hidup masyarakat kita yang baru. Nah, saya bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah mall dengan konsep yang memiliki destination kind of retail concept. Jadi mall yang memiliki pemilihan tenant yang sedemikian rupa sehingga tenant-tenant yang dimiliki di mall tersebut merupakan retailer yang menjadi destination untuk masyarakat berkunjung ke dalam mall tersebut. Nah, yang kedua adalah mall dengan adaptasi dengan free air dan juga healthier kind of mall concept. Kemudian yang ketiga, mall yang sudah melakukan digital friendly gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan kategori masing-masing ini? Yang pertama yaitu destination kind of retail concept adalah mall yang memiliki tenant-tenant yang punya kategori-kategori sebagai berikut nih. Mall yang ada ambience khususnya, yang dimana mall tersebut ambience-nya nggak diketemukan di mall yang lain gitu. Jadi misalnya mereka punya banyak spot foto selfie, kemudian mereka ada banyak sekali hal-hal menarik yang kekinian gitu ya. Nah, yang kedua mereka juga harus menghadirkan experience, which is experience ini yang tidak bisa didapatkan oleh customer ketika mereka melakukan shopping melalui online gitu. Jadi experience ini misalnya memiliki restoran-restoran tenant-tenant yang makan di tempat itu lebih enak daripada makanannya dibungkus. Misalnya kayak ramen. Ramen kalau makan di tempat dengan makan dibungkus kan beda gitu kan rasanya. Kemudian misalnya model kayak shabu-shabu gitu ya yang yakiniku gitu yang masak di tempat. Nah, hal-hal seperti itu yang experience yang memang harus dinikmati di tempat, nggak bisa dibungkus, nggak bisa dibawa pulang gitu. Nah, kemudian mall yang juga menyediakan tenant-tenant yang banyak menghadirkan physical activities nih. Jadi physical activities-nya ya mereka misalnya rock climbing atau mungkin bungee jumping misalnya ekstrimnya, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang mereka perlu melakukan, misalnya kayak game center. Game centernya mungkin, game center kalau misalnya online kan beda dengan game center yang kita kalau datang ke mall gitu kan. Ada suaranya, ada berisiknya, ada yang teriak-teriak gitu ya. Jadi kan seru gitu. Nah, terus entertainment. Nah, seperti kita tahu, kita sebagai makhluk sosial, manusia ini kan makhluk sosial. Kita perlu hiburan, kita perlu sosialisasi, kita perlu bergaul. Nah, entertainment ini adalah salah satu faktor yang bikin orang itu mau datang ke mall. Karena misalnya kayak karaoke. Karaoke kalau misalnya nyanyi di rumah sendiri atau melalui Smule atau melalui aplikasi-aplikasi kekinian lainnya, pasti beda rasanya dengan kalau kita karaokean rame-rame dengan teman-teman yang memang serba seru, serba pinter nyanyi, atau bahkan yang nggak bisa nyanyi tapi nekat nyanyi gitu kan. Jadi kan experience kayak gitu yang nggak bisa ditemukan kalau kita berada di rumah sendirian. Nah, kemudian mall yang menghadirkan juga tenant-tenant yang memiliki business wellness center, misalnya kayak reflexology, massage, kemudian salon, hair salon gitu ya. Kalau salon kita datang ke mall, nyalon dengan kita minta orangnya datang ke rumah kita, tentunya kan perlengkapan dan ambience-nya kan juga berbeda, tingkat kepuasannya berbeda gitu. Nah, co-working space, nah seperti karena tadi kita juga tahu akibat daripada pandemi COVID-19 ini bikin semua orang menjadi terbiasa dengan gaya hidup remote working gitu. Seperti aku sekarang, aku bekerja dari rumah, jadi bisa kelihatan anak aku kerja bersihin rumah gitu ya, karena nggak bisa punya pembantu kemarin udah mudik mau ngambil pembantu lagi kok masih takut gitu. Jadi
anak-anak saya karyakan gitu kan. Nah ini jadi kita juga di rumah jadi lebih semangat karena kita tahu anak-anak kita tahu kita kerja gitu. Lebih menghargai orang tuanya dengan effort-effortnya. Ini pesan buat anak gue. Nah juga coworking space ini adalah salah satu destinasi juga buat orang-orang kita, karyawan-karyawan kita yang nggak butuh kantor lagi, tapi melalui coworking space ini juga lebih mobile dan lebih fleksibel karena di sana juga mereka bisa sekalian meeting, bisa sekalian presentasi, bisa sekalian lobby untuk klien-kliennya. Oke, nah yang kedua adalah mall dengan konsep free air and healthier kind of mall concept. Jadi mall-mall kedepannya ini yang lebih disukai adalah mall yang memiliki outdoor. Karena dengan outdoor itu kan kita bisa menikmati sinar matahari, bisa lebih sehat. Karena gaya hidup kita sekarang juga menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Karena kesehatan itu ternyata di atas segala-galanya ya. Kalau kita duitnya banyak tapi kita sakit, itu juga buat apa itu duit ya. Jadi sehat itu yang harus kita syukuri pertama-tama. Makanya mall pun diharapkan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang juga bisa menyehatkan customer-nya. Nah tentunya setelah outdoor ya ada banyak pohon, banyak tanaman, karena dengan lihat yang hijau-hijau, lihat yang warna-warni, bunga bermekaran, itu bikin hidup menjadi lebih hidup ya. Kemudian ada menyediakan jogging track, ada bicycle community, running community, yoga community. Jadi sebenarnya ke depannya mall-mall itu harus bisa punya tenan-tenan yang bisa juga mengumpulkan komunitas gitu. Jadi misalnya bicycle community. Sekarang kita tahu sepeda itu ternyata setelah pandemi COVID-19 malah menjulang tinggi hasil penjualan sepeda ya. Jadi bisnis sepeda ternyata sangat menjanjikan nih di zaman sekarang. Nah, dengan adanya penjualan sepeda yang luar biasa, tentunya juga menghasilkan pemakai sepeda yang jumlahnya juga menjadi luar biasa. Dan dengan adanya komunitas sepeda ini tentunya bikin bisnis baru juga buat retailer, apakah itu restoran atau fashion apparel atau bengkel sepeda untuk bisa bikin bisnis dengan komunitas sepeda sebagai target marketnya. Nah kita melihat banyak peluang-peluang bisnis baru yang tercipta setelah pandemi COVID-19 ini. Yoga community sekarang juga menjadi lebih besar. Jadi yoga itu kalau kita yoga online dengan hanya lihat YouTube atau melalui video dengan instruktur yoganya tentu beda dengan kalau kita bisa kumpul sama-sama dalam satu komunitas kita yoga bareng-bareng gitu. Nah running community juga demikian. Jadi dengan adanya komunitas-komunitas ini banyak retailer yang kemudian punya ide-ide luar biasa yang bikin bisnisnya melengkapi kebutuhan daripada komunitas ini. Nah, untuk mall-mall pun diharapkan juga bisa menyediakan space-space yang memadai juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Oke, kemudian yang harus dimiliki juga oleh mall konsep di masa depan ini adalah mall yang akrab dengan digital friendly, yang sudah mengadaptasi gaya hidup digital. Nah misalnya karena kebutuhan akan kebersihan ini menjadi nomor 1 saat ini di seluruh mall di Indonesia, untuk meyakinkan customer-nya bahwa mall aku sehat dan aman untuk dikunjungi adalah menyediakan semua fasilitas di dalam mall itu dengan konsep touchless dan contactless. Jadi misalnya kayak kemarin aku udah ke Plaza Indonesia, lift tombolnya semuanya udah pakai sensor gerak gitu. Jadi kita nggak usah pencet tombolnya satu-satu pakai siku, pakai jari gitu ya. Sekarang pakai sensor gerak aja udah langsung bisa. Kemudian cuci tangan juga pakai pedal gitu ya. Air udah keluar, ada di Puri Indah Mall kemarin juga udah mulai. Kemudian banyak hal-hal lagi yang sekarang tuh semua orang maunya touchless, maunya contactless gitu. Supaya mengamankan diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita sayangi tentunya ya. Nah, aku lihat juga sekarang banyak mall-mall, terutama mall-mall yang sudah established jauh masa sebelumnya, yang model gedungnya itu masih semuanya itu masih konservatif gitu ya. Nah, hal-hal misalnya buka pintu aja tuh masih harus didorong. Mereka nggak pakai sliding door gitu. Nah, nggak pakai sensor. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diadaptasi supaya customer juga merasa nyaman untuk berkunjung karena mereka merasa bahwa mereka bisa touchless dan contactless gitu. Nah, slowless itu semuanya maunya serba cepat gitu ya, serba instan. Pengennya sekarang kalau bisa jadinya kemarin gitu. Nah, ini hal-hal ini juga bisa diadaptasi oleh mall. Jadi misalnya tenan-tenan ataupun customer-nya pengennya parkir nggak usah lama, cari parkir maunya gampang. Nah, mungkin hal-hal ini yang bisa diakomodir oleh pengelola mall supaya kebutuhan akan
customer-nya ini bisa terpenuhi gitu ya. Mungkin bekerja sama dengan outsource, vendor-vendor yang bisa menyediakan digital aplikasi yang sekarang ini kan semakin banyak nih penawaran-penawarannya. Jadi boleh mulai diadaptasi juga. Nah, yang paling menarik adalah mall apps ya, digital friendly ini tentunya kita selalu mengatakan bahwa mall itu adalah offline shopping gitu. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mall juga ternyata harus bisa berdamai ya, dalam artian online shopping ini bukan menjadi sebuah kompetitor lagi, tapi juga harus di grab gitu. Jadi kita harus berbasis juga dengan co-opetition ya. Jadi collaboration with competition gitu. Nah, mall apps ini kita sekarang ada beberapa di mall yang sudah mengadaptasi, misalnya grupnya Plaza Indonesia FX ya, mereka dengan Paradise Group Managementnya, mereka juga udah mulai punya apps, tapi bukan apps yang mereka sendiri. Ini apps ada satu vendor yang mereka memang kerjasama dengan pihak luar. Itu semua mall akan dikumpulkan di apps-nya tersebut. Nah, ini grupnya Paradise mereka sudah bergabung. Nah, kita sebagai customer mall tersebut tetap bisa berbelanja dengan melakukan transaksi melalui apps tersebut. Dan juga Pakuan Group baru-baru ini mereka juga sudah bekerja sama dengan Lazada, juga punya e-mall yang pertama di Indonesia nantinya. Nah, hal-hal seperti ini untuk developer-developer lain jangan mau kalah, harus bisa juga. Jadi tenan-tenannya selain percaya bahwa mereka di take care oleh developernya, mereka juga bisa membantu, si pengelola mall ini bisa membantu tenan juga untuk memboosting revenue di mall mereka gitu. Jadi tenan-tenan kan happy-nya luar biasa karena mereka nggak berjuang sendiri, karena selama ini kan mereka mungkin punya apps-nya masing-masing gitu ya. Dari mall ya just this gitu, aku hanya menyediakan gedung dengan fasilitasnya, dengan event-eventnya, tapi ya untuk boosting your revenue ya you do your own gitu. Tapi sekarang ini udah mulai nih ada pergeseran di mana mall juga harus bisa go to online. Jadi online-nya ini adalah tujuannya juga untuk membantu boosting revenue daripada tenant-tenantnya mereka. Nah, mall to support tenants apps. Jadi kalau misalnya tadinya tenan-tenannya jalan sendiri dengan usaha mereka masing-masing bikin apps yang sendiri-sendiri, tapi sekarang juga mall bagaimana caranya juga untuk support apps daripada yang sudah dijalani oleh si tenant gitu. Jadi sekarang harus berkolaborasi dan menjadikan tenan-tenan itu sebagai partner bisnis si pengelola mall. Nah, yang terakhir adalah develop a strategy for data as an asset. Kalau dulu data, perolehan data ya, misalnya kita pasang CCTV, kita pasang untuk traffic counter di mall kita, itu kan dianggap sebagai expense karena belum diutilize dengan semaksimal mungkin. Tapi dari sekarang sampai ke depan, data ini akan menjadi aset karena dengan data ini kita bisa terus memaintain konsep-konsep daripada mall kita, apakah sudah sejalan, sudah relevan dengan kebutuhan daripada customer kita, atau kita bisa shifting atau adaptasi ke hal-hal lain yang bisa lebih dibutuhkan oleh customer kita. Nah, data ini ke depannya akan menjadi aset berharga sebuah mall ataupun retail gitu. Oke, yang perlu diingat, online shopping is just shopping only gitu. Tapi offline shopping adalah shopping with experience. Jadi experience di mana-mana akan lebih membahana, lebih dicari, lebih disukai dan dicintai daripada hanya shopping only. Gitu. Demikian dari aku sharingnya siang hari ini, Pak Michael, Pak Handoyo. Terima kasih. Luar biasa. Semoga kalau ada audiensnya inspirasi. Ya, thank you Bu Ocha, sangat lengkap sekali penjabarannya. Ya, tadi saya juga sampai bengong-bengong. Waduh, ini sangat useful sekali, sangat bermanfaat sekali. Tapi saya ada satu hal yang saya tertarik ya. Jadi mungkin kalau sebelum COVID-19 kan sebenarnya orang masyarakat udah shifted ya untuk belanja secara online. Nah, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini otomatis lebih meningkat lagi ya, karena orang takut keluar ya, mereka takut ke mall yang tadi seperti Ocha bilang ya. Nah, tapi yang menariknya tadi Ocha ada bilang offline mall itu memang harus berkolaborasi ya, mungkin bahasanya harus berdampingan ya dengan online system ya. Jadi
ibaratnya mungkin kalau saya boleh ambil kesimpulan harus memberikan manfaat lebih kepada pengunjung mall tersebut, betul ya? Tentunya teman-teman akan lebih happy untuk mereka bergabung di mall-mall yang memang sudah sadar akan kebutuhan digital ini daripada mall-mall yang benar-benar masih konservatif misalnya. Karena dengan mereka bergabung mall yang sudah digital friendly, mereka akan merasa bisa dibantu untuk boosting mereka punya revenue juga. Ya, betul. Tapi dari semuanya itu penjabaran yang terakhir yang paling saya suka yaitu bahwa bagaimanapun online shopping tidak akan bisa menggantikan offline shopping. Ya. Karena apa? Experience itu yang tidak tergantikan. Ya, kita kalau saya sih nggak tahu ya, cuma kalau istri saya mungkin kalau feel-nya itu beda ya. Kalau kita belanja di mall langsung ya, pilih bajunya atau pilih barang-barangnya itu beda dibanding kita online. Kita nggak tahu size-nya benar apa enggak, ya cocok apa enggak. Jadi seperti kucing dalam karung gitu ya. Tapi pengalaman berbelanja kita jalan-jalan ke mall itu yang nggak bisa digantikan. Itu yang paling penting. Betul. Itu yang dikenang. Kalau online shopping nggak ada kenangannya. Kalau offline datang ke mall banyak kenangannya. Kalau online shopping kenangannya cuma transfer aja dibayar terus. Oke, thank you Ocha. Waduh, luar biasa sekali penjabarannya ya mengenai kondisi mall saat ini dan kedepannya seperti apa. Langsung saja next kita masuk ke sesi kedua ya, langsung dengan Pak Handoyo Setiadi yang akan memberikan informasi mengenai mall-mall yang sudah dikembangkan oleh Polax Group ya. Ya seperti kita ketahui Polax Group sendiri kita punya beberapa mall saat ini dan memang kebanyakan yang mall yang kita kembangkan itu adalah sebuah pengembangan super block atau mixed use development. Contoh misalnya yang seperti di sekarang kita punya mixed use development yaitu perpaduan antara hunian dan juga hunian dan juga mall. Lalu kita punya juga super block di Batam ya. Itu juga 9 hektar, itu juga perpaduan antara hunian, komersial, kita ada ruko dan juga mall juga. Jadi memang semua pengembangan dari Polax Property Indonesia ini mostly itu adalah pengembangannya super block atau mixed use development. Nah, nanti dari Pak Handoyo akan lebih detail menjelaskan mall-mall apa saja yang sudah kita kembangkan, konsepnya seperti apa, dan yang akan datang mall yang barunya seperti apa. Nah mungkin yang saya bisa lihat memang mall yang kita kembangkan saat ini seperti yang tadi Ocha bilang ya, lebih mall yang kedepannya itu lebih ke lifestyle ya, lebih ke entertainment ya, lebih ke kesehatan, lebih banyak outdoor activity, lebih banyak green space-nya ya. Dan yang paling terakhir yang penting adalah digital, itu yang paling penting ya kedepannya seperti itu. Nah langsung saja saya serahkan ke terakhir dari Ibu Ocha yang ingin disampaikan kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Ya intinya kalau dari aku di setiap tantangan dan kesulitan itu pasti akan ada tekanan. Nah di setiap tekanan pasti akan bisa menghasilkan kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi jangan pernah cepet down dan lelah gitu, karena kita semua berada dalam gelombang badai yang sama tapi di perahu yang berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya kita sama-sama bisa survive, kita harus saling dukung, kolaborasi dan saling memberikan dampak yang positif satu sama lain. Tapi asal jangan corona yang positif ya, tapi dampaknya aja yang positif. Pokoknya stay safe, stay healthy, stay happy everyone. Mungkin dari Pak Handoyo ada hal yang disampaikan? Ya, oke. Tadi kan Bu Ocha juga sudah sampaikan bahwa Bu Ocha sudah 23 tahun di shopping mall ya. Sama, kalau dengan situasi pandemi begini, tekanan, depresi itu hal yang normal. Tapi saya yakin karena DNA-nya Bu Ocha ada di mall, siap untuk ngadepin itu semua ya. Tentunya nggak beda juga dengan Polax ya. Dengan situasi ini Polax gimana, pusing, berat, yes kita akui. Tapi karena DNA-nya Polax memang di properti, kita tetap genjot terus, kita akan jalan terus. Tidak ada masalah. Ya. Oke. Sip, mantap kalau gitu. Thank you Bu Ocha, thank you Pak Handoyo, thank you juga kepada seluruh peserta webinar. Bapak Ibu semua. Ya, ke seluruh peserta webinar yang telah bergabung dengan kami siang hari ini. Mudah-mudahan topik kita pada hari ini memberikan manfaat buat Bapak dan Ibu semua.
Sampai jumpa lagi ke webinar kita selanjutnya dengan topik yang juga menarik. Stay healthy, stay safe, dan semoga kita berdoa badai ini bisa berlalu dengan cepat. Amin. Thank you semua. Thank you. Oke, sampai jumpa semua. For more information, please visit our website